Halo Sobat Daring yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Dan ya oke, di video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul El Gringo. Bukan El Gringo, El Rico, ataupun El Gato, tapi El Gringo. Sebuah film bergenre drama dan action yang dimana film ini sendiri mengingatkan saya pada tahun 2014 ketika saya sedang menunggu siaran sepak bola Piala Dunia dengan menonton film ini di salah satu TV swasta. Boleh, oke lah, oke tahu berbeda tuh lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria berkaus kutang yang tengah mengendarai dan juga memparkir mobilnya di sebuah hutan gurun di daerah Meksiko yang kita sebut saja namanya yaitu Scott, yang dimana dilihat dari lencana dan kartu identitasnya sepertinya Scott ini merupakan seorang anggota kepolisian rahasia. Namun tak hanya itu, selain kondisinya yang terlihat sehabis terluka, di dalam bagasi mobilnya ternyata terdapat seorang pria parubaya yang bernama Tortuga yang terikat dan terlihat tengah mengalami hal yang sama seperti si Scott, namun lebih parah, dan kelihatannya mereka berdua telah terlibat sebuah baku tembak, entah itu kawan atau lawan. From El Fronteras, here, across the border. El Fronteras. Far? We walk How long? 10, 15 minutes. Where you go? Acapulco. Where are you? On spring break? Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Take care of that bag, amigo. Adios, Tortuga. Adios! Saat di tengah perjalanan, ia pun secara tak sengaja melihat beberapa pria yang tengah bersantai dan juga menggoda seekor anjing di sana. Dan oleh sebab itu, Scott yang merasa risih dengan hal tersebut dan juga menginginkan air mineralnya memutuskan untuk mengajak mereka untuk berbaku hantam. Hijo de puta! Get out of here. I said go on. Dan saat sesampainya di sebuah daerah yang bernama El Fronteras, Scott yang sudah mengalami kehausan pun bergegas untuk mencari minuman. Namun tak lama, ia pun kena begal oleh seorang wanita yang bernama Flaka. Namun yang dimana bukannya dilucuti, Scott pun justru malah melucuti, bukan main. Girl. Have a nice day. Sir? Excuse me, miss? Please? We are closed. Come on, just one glass. Hingga pada akhirnya ia pun sampai ke sebuah bar milik seorang wanita lokal yang bernama Ana. Hei, mata inte jangan kemana-mana. Wah, por favor. Yang dimana sama seperti kejadian sebelumnya, Scott yang ingin mendapatkan minuman sama sekali tak digubris. Bahkan saat ia sudah memberikan $500 kepada si Ana untuk segelas mini air putih, ia pun tak boleh meminumnya dikarenakan dia adalah orang asing. You can't drink that. You're a gringo. Adegan pun kini berpindah ke sebuah kelompok kartel yang bernama LAM yang diketuai oleh seorang pria berbedak tebal yang bernama Culebra, yang kini bersama kartel-kartelnya tengah menyambut seorang anggota baru. Namun tak lama dan di saat itu juga Flaka pun datang menemui si Culebra untuk melaporkan segala sesuatunya tentang dirinya yang ingin merampok malah dirampok balik oleh seorang pria asing. Mendengar hal tersebut, Culebra pun memerintahkan kepada si Flaka agar dirinya tidak selembek tahu, dikarenakan jika dia ingin bergabung ke LAM maka dirinya harus lebih berani. Oh ya, sebagai wawasan per El Gringoan kalian, sebenarnya komplotan atau kartel yang bernama LAM ini memiliki seorang leader yang lebih tinggi lagi daripada Culebra, yaitu seorang sheriff di sana. Yang biasanya seperti yang kita ketahui bahwa umumnya seorang sheriff adalah orang yang melindungi warganya dari kejahatan, maka hal tersebut tidak berlaku di El Fronteras, yang dimana sheriffnya ingin semua orang tunduk kepada dirinya dengan cara membuat kelompok kartel.
kembali ke Scott, yang dimana setelah berulang kali diajukan oleh warga sekitar, ia pun memutuskan untuk kembali ke bar milik Anna. Dikarenakan dirinya merasa bahwa di tempat tersebutlah cuma ia yang mau menerima uangnya. Namun tak hanya itu, ia pun juga meminta kepada si Anna agar dirinya dapat menginap selama semalam di rumahnya. Room upstairs I could spend the night. Dan saat molor, secara tiba-tiba ia pun bermimpi mengenai asal-usul dirinya hingga dia bisa sampai kemari. Yaitu berawal dari dirinya yang merupakan seorang anggota rahasia dari kepolisian Amerika Serikat yang bernama DIA. Yaitu singkatan dari Drugs Enforcement Administration. Yaitu lembaga penegak hukum untuk memerangi penyelundupan dan penggunaan narkoboy. Dan Scott beserta timnya ditugaskan untuk melakukan misi penyergapan. Karena berdasarkan laporan dari atasannya yaitu Letnan West, tempat tersebut merupakan markas dari para gembong narkoboy. Namun nahasnya misi tersebut malah menjadi musibah bagi mereka semua, yang dimana mereka saat setengah perjalanan mereka pun dikepung oleh kelompok bersenjata. Beruntungnya Scott yang secara tidak sengaja pun selamat dari penembakan, dikarenakan ia sempat bersembunyi di dalam bagasi. Menyadari situasi yang semakin sulit, Scott pun memutuskan untuk keluar dan menghabisi mereka semua. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sampai pada akhirnya Scott pun terbangun dikarenakan oleh Anna yang sudah berada di depannya, dan dia langsung menginterogasi si Scott tentang uang jutaan dolar di tasnya dan juga melemparkan tas tersebut. Namun tak sampai di situ, secara tiba-tiba setelah disuruh action oleh sang sutradara, Flaka pun datang untuk mengambilnya, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya aksi kejar-kejaran di saat itu juga. ¡Quítate, quítate! ¡Hasta que se me viene el bueno, chiste! Dan ya, mereka pun terhenti oleh sang sheriff beserta kartel-kartelnya, yang notabene saya sendiri pun kaget dikarenakan mereka semua berbedak tebal, yang dimana di saat itu juga mereka pun menanyakan tentang maksud dan tujuan Scott untuk datang kemari. Nobody. Just passing through. What are you doing here? On my way to Acapulco. Sementara itu, di sisi lain, adegan pun berpindah ke tempat terjadinya baku tembak yang diperlihatkan di mimpi Scott sebelumnya. Dan terlihat kini tengah ditelisik oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh seorang letnan yang bernama Letnan West, yang sebelumnya pernah menelpon si Scott. Namun tak hanya itu, Letnan West pun juga sempat menemukan jejak pelarian dan juga mobil yang telah diledakkan oleh si Scott di awal film tadi. Sehingga di saat itu juga ia pun dapat menyimpulkan bahwa si Scott masih hidup dan ia kini pergi membawa barang bukti, yaitu uang 2 juta dolar tersebut. Dan oleh sebab itu, atas inisiatifnya sendiri, ia pun bergegas untuk mengikuti dan menyelidiki si Scott. Kembali ke Scott yang tengah beristirahat, ia pun terlihat bermimpi kembali tentang baku tembak yang ia alami sebelumnya. Tapi lagi-lagi mimpi tersebut pun terganggu oleh kedatangan si Anna, yang dimana di saat itu juga Anna pun mengajak si Scott untuk melakukan sedikit perbincang-bincangan, yang dimana Anna menceritakan bahwa dahulunya El Fronteras merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para turis asing. Namun hal tersebut kini telah sirna begitu saja semenjak kedatangan sang sheriff dan juga kartel-kartel tersebut, dan mereka membuat kebijakan bahwa orang yang masih ingin tinggal di El Fronteras tidak diperbolehkan berbicara ataupun berinteraksi dengan orang asing. Sehingga hal tersebut secara tak langsung menjelaskan tentang si Scott yang tak pernah dilayani bahkan hanya untuk sebotol air mineral. Dan di keesokan harinya, saat pagi hari pun tiba, Scott yang tengah molor pun secara tiba-tiba datang Flaka yang tak kapok-kapoknya menjadi maling, dan dia diam-diam mengambil tasnya.
your head in the game. Dan sontak saja hal tersebut mengungkap jati diri dari tas tersebut, yakni berisi uang 2 juta dolar. Mengetahui hal yang telah dialami Vlaka tersebut, Culebra pun bergegas untuk melaporkan hal tersebut kepada si sheriff. The gringo carries a blood satchel full of money. Dollars. Yes. Dan sontak saja si sheriff yang mendengar hal tersebut pun justru langsung saja mengklaim bahwa uang tersebut adalah miliknya. Dikarenakan seharusnya pada 2 hari yang lalu dirinya pun juga seharusnya menerima uang dengan nominal yang sama, yakni 2 juta dolar dari hasil penjualan narkoba yang telah dilakukan oleh kelompoknya. Dan oleh karena itu si sheriff pun bergegas untuk memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi si pria tersebut. Sementara itu, adegan pun berpindah kembali ke Scott yang terlihat tengah menunggu sebuah bus yang dijadwalkan akan berangkat pada pukul 2 tepat. Namun hal tersebut tak sesuai ekspektasinya, yang dimana dia ternyata telah dikejar dan kini tengah dikepung oleh para kartel yang ingin menghabisinya. Namun, dan di dalam adegan pertempuran tersebut, Vlaka yang tak kapok-kapoknya atau tak bosan-bosannya lu lagi kembali untuk mengambil tasnya. Namun, saat mereka berdua telah terpojok di jalan buntu, Culebra pun secara tiba-tiba menodongkan senjata kepada mereka berdua. Menyadari situasi yang tak bisa memberikan banyak perlawanan tersebut, Scott pun bergegas untuk melemparkan sebuah pisau ke arah si Culebra, sehingga menyebabkan salah satu tembakannya meleset ke arah si Vlaka. Namun tak sampai di situ, ia pun juga tak luput dari aksi penembakan. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, beruntungnya ia pun sempat tertolong oleh si Anna, dan untuk itu ia pun bergegas untuk membawa si Scott ke bar miliknya guna untuk mengobati luka-lukanya. Namun tak disangka pengobatan luka tersebut bukan hanya semata-mata dilakukan dengan cara mengobati luka, namun yang dimana mereka justru malah melakukan penggebelian di saat itu juga. Heran, habis ketembak masih aja bisa. Dan setelah selesai, alangkah terkejutnya mereka berdua mendapati bahwa mereka telah dikepung oleh Culebra beserta kartel-kartelnya. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Dan ya, ternyata Letnan West pun telah tiba di sana dan ia langsung membawa Scott dan juga uang tersebut untuk pergi dari sana. Namun hal tersebut sempat tertahan oleh si Culebra beserta timnya, yang dimana mereka menodongkan senjata dan juga menginginkan agar uang tersebut tak ikut dibawa. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sampai pada akhirnya West pun mengatakan jika sesuatu terjadi kepada dirinya, maka kepolisian Amerika Serikat tidak akan tinggal diam, atau skenario terburuknya adalah kota kecil ini akan diratakan. Make you pay for helping me, Lieutenant. Shut up. Oh, we got better than that. Akan tetapi kenyataannya justru berbalik, yang dimana bukannya dibawa ke kepolisian, West pun justru membawa dirinya ke markas dari si sheriff. Dan di saat itu juga terungkap sebuah fakta bahwa ternyata si West ini merupakan dalang dari semua hal yang telah terjadi, yaitu dialah yang mengirim para kelompok bersenjata tersebut untuk menghabisi si Scott beserta timnya, dan juga ikut terlibat dalam hal penyelundupan hasil dari narkoba tersebut. Adios! Dan untuk si Scott, ia pun kini ditahan di tempat tersebut. Namun saat ia melihat jendela di sana, ia pun lantas teringat kembali dengan jendela di rumah si Anna, yang dimana dikarenakan cuaca, jendelanya gampang sekali untuk dibongkar. Dan untuk itu pula, Scott yang sudah muak dengan hal yang telah terjadi pun bergegas untuk menyusul si West tanpa banyak basa-basi.
Three good cops. Dead. Arrest me. Malam hari pun tiba, terlihat di kota El Fronteras, Ana pun kini diarak oleh si sheriff beserta kartel-kartelnya. Namun tak hanya itu, mereka semua pun juga membakar bar milik si Ana. Namun tak lama, Man is here. dan ya, sang tokoh utama kita pun telah tiba dan ia juga mengerahkan massa untuk membantu dirinya menyingkirkan para kartel-kartel tersebut, termasuk si sheriff itu sendiri. Dan di saat si sheriff ingin segera untuk menghabisi si Scott, secara tiba-tiba bak pahlawan kesiangan, si anjing pun datang untuk menolongnya. Nice. Setelah semuanya telah dirasa sudah cukup berakhir dan ia sudah menyelamatkan si Ana, Scott pun memutuskan untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada semua warga. Dan singkat cerita, El Fronteras pun kini menjadi seperti sedia kala, yang dimana para turis jauh-jauh berbondong-bondong rela menempuh jarak yang cukup jauh agar bisa berkunjung ke tempat tersebut. Dan film pun selesai. Oke lah ya, cukup sekian untuk rangkuman film kali ini. Makasih ya yang udah nonton. Saya undur diri. Terima kasih. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan. Untuk generasi Platinum. Punten, Mamang.